Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana lautan informasi seringkali membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung? Kebenaran sejati seringkali terdengar sunyi di antara gemuruh kebohongan. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka lembaran Injil Matius pasal 27, untuk menemukan refleksi mendalam tentang kebenaran yang tak tergoyahkan di hadapan kepalsuan dunia. Bayangkan suasana malam itu, di hadapan Imam Besar Kayafas, Yesus berdiri tenang di sekelilingnya. Berbagai saksi palsu silit berganti melemparkan tuduhan, mereka berusaha keras mencari kesalahan, memutarbalikkan fakta, hanya untuk menjatuhkannya, namun Yesus tetap diam. Kebenaran tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya, keheningannya adalah jawaban yang paling kuat. Sebuah perisai yang tak tertembus oleh fitnah. Kejadian ini terasa begitu relevan dengan dunia kita sekarang, bukan? Di era media sosial, fitnah dan berita palsu menyebar secepat kilat. Seringkali, orang-orang baik dan tulus difitnah. Reputasinya dihancurkan hanya dengan beberapa ketikan jari. Kebohongan yang diulang-ulang seolah menjadi kebenaran. Kita melihat bagaimana narasi palsu bisa memicu kebencian dan perpecahan. Di tengah semua ini, kita belajar dari Yesus. Ketika kita berada di pihak yang benar, kita tidak perlu panik atau membalas dengan cara yang sama. Kebenaran memiliki kekuatannya sendiri, seperti fajar yang pasti menyingsing. Kebenaran akan menemukan jalannya untuk bersinar, menyingkapkan setiap kegelapan. Keheningan Yesus mengajarkan kita tentang kekuatan integritas dan keyakinan pada kebenaran yang lebih besar dari sekadar opini manusia. Keesokan paginya, Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa Romawi. Pilatus, yang mungkin penasaran atau sedikit sinis, bertanya langsung kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan politik. Ini adalah pertanyaan tentang identitas dan otoritas. Jawaban Yesus sungguh luar biasa dalam kesederhanaannya. Ia tidak meluncurkan pidato pembelaan yang panjang atau mencoba mengumpulkan massa untuk mendukungnya. Dengan tenang dan penuh wibawa, ia berkata, "Engkau sendiri mengatakannya." Dalam jawaban singkat itu, terkandung sebuah pengakuan agung. Yesus tidak menyangkal, tetapi juga tidak memaksa. Ia mengembalikan pertanyaan itu kepada Pilatus, seolah mengajaknya untuk merenungkan sendiri kebenaran yang ada di hadapannya. Di dunia kita yang seringkali mengalami krisis kepemimpinan, di mana banyak pemimpin mengejar kekuasaan untuk kepentingan pribadi, figur Yesus sebagai raja menjadi sangat kontras. Ia adalah raja yang melayani, raja yang rela mengorbankan dirinya. Kerajaannya bukanlah tentang tahta emas atau kekuasaan duniawi, melainkan tentang kebenaran, keadilan, dan kasih yang memerintah di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika dunia terasa kacau dan para pemimpin mengecewakan kita, ingatlah bahwa kita memiliki seorang raja yang kekal, yang tahtanya adalah kebenaran dan tongkatnya adalah kasih. Menjadikannya raja dalam hidup kita berarti membiarkan prinsip-prinsip kerajaannya menuntun setiap keputusan, pikiran, dan tindakan kita. Kemudian, tibalah momen yang paling dramatis dan menentukan. Sesuai tradisi Paskah, Pilatus menawarkan untuk membebaskan satu orang tahanan di satu sisi. Berdiri Yesus, yang oleh Pilatus sendiri diakui tidak bersalah. Di sisi lain, ada Barabas, seorang pemberontak, perampok, bahkan mungkin seorang pembunuh. Seseorang yang jelas-jelas bersalah di mata hukum. Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Siapakah yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Kerumunan yang beberapa hari sebelumnya mengeluh-elukan Yesus dengan sorakan Hosana, kini dihasut oleh para pemuka agama, berteriak serempak, "Bebaskan Barabas! Salibkan dia!" Betapa ironis. Mereka memilih kegelapan daripada terang. Mereka memilih kejahatan daripada kebaikan. Mereka memilih seorang pemberontak daripada sang raja damai. Namun, di dalam tragedi ini, terungkap sebuah kebenaran rohani yang luar biasa indahnya. Dalam peristiwa penggantian ini, kita melihat gambaran sempurna dari Injil. Barabas, yang mewakili kita semua manusia berdosa yang pantas menerima hukuman, justru dibebaskan. Sementara Yesus, yang suci dan tidak bercela, mengambil tempatnya untuk dihukum. Lihatlah lebih dalam. Ketika Barabas melangkah keluar dari penjara menuju kebebasan, Yesus melangkah menuju jalan penderitaannya.
memikul salib yang seharusnya menjadi milik kita. Ini adalah inti dari iman kita. Yesus tidak hanya mati, Ia mati menggantikan kita. Ia menanggung dosa-dosa kita, penyakit kita, dan semua kegagalan kita di kayu salib. Penggantian ini adalah tindakan kasih terbesar yang pernah ada. Itu adalah momen di mana keadilan dan belas kasihan Tuhan bertemu. Kita yang seharusnya dihukum, justru menerima pengampunan. Kita yang seharusnya hidup dalam kegelapan, kini dapat berjalan dalam terang anugerah-Nya. Peristiwa ini bukan hanya cerita sejarah. Ini adalah realitas pribadi bagi setiap kita yang percaya Yesus telah mengambil tempat kita. Hari ini, saat kita merenungkan kembali kisah di pengadilan Pilatus, mari kita hayati kebenarannya dalam hidup kita. Yesus, Sang Kebenaran, telah berdiri di tempat kita yang penuh dengan kepalsuan dosa. Raja yang sejati telah menggantikan posisi kita sebagai pemberontak. Dia telah menukar hukuman kita dengan kebebasannya, kegelapan kita dengan terangnya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan rasa syukur yang meluap. Setiap napas yang kita hembuskan adalah anugerah yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Mari kita jadikan Yesus bukan hanya sebagai figur sejarah, tetapi sebagai Raja yang hidup dan memerintah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, keluarga kita, hubungan kita, dan bahkan dalam pikiran kita yang paling tersembunyi. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 27 ayat 11, dan Yesus berdiri di hadapan wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, katanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Dalam Yohanes 18 ayat 37, Yesus menegaskan, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Dan nubuatan dalam Yesaya 53 ayat 5 menggenapi segalanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, terima kasih telah menemani perjalanan refleksi ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan selalu menerangi jalan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.